Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Urus kasus di sana. Ya, sekali lagi saya dalam kesempatan ini ingin membagi pengetahuan. Tadi saya baru saja datang dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Surabaya. Saya diperiksa terkait dengan laporan saya yang tidak pernah henti menyuarakan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Akhirnya hari ini kami diperiksa di BAP tentang pengaduan kami. Saya melaporkan tentang peristiwa hukum dan saya melaporkan tentang orang-orang yang telah membuat laporan itu, serta saya juga melaporkan perilaku hakim di dalam pengadilan. Jangan takut. Kalau Anda hanya diancam, jangan pernah takut dengan ancaman manusia. Ya, silakan manusia mengancam, tapi Tuhan akan melakukan kerjanya. Saya cukup kaget tadi karena peristiwa. Jadi riwayat peristiwa saya yang telah mendudukan saya dan istri di muka persidangan itu karena kami mempersoalkan hakim yang curang. Hakim yang curang itu telah dikasih sanksi oleh Komisi Yudisial dengan non-palu. Ternyata tadi saya datang itu katanya baru beberapa hari yang lalu, belum ada 1 bulan yang bersangkutan meninggal dunia. Padahal kami sedang ancang-ancang untuk melaporkan ke polisi. Ya, nah, saudara sekalian, ternyata Tuhan lebih hebat. Mudah-mudahan hakim-hakim yang lain ingat, ya, jangan terlalu kejam kepada masyarakat. Kalau masyarakat sedang mencari keadilan, ingat, Anda akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Saya sedikit pun tidak merasa bersyukur atau tidak merasa senang karena meninggalnya orang, ya, sebab orang itu adalah ciptaan Tuhan, ya. Memang saya kaget karena kenapa? Yang bersangkutan mau saya laporkan tentang perbuatannya, karena dia dan kawan-kawannya telah membuat kami ini menjadi terdakwa, ya. Air mata, Pak, yang keluar. Kelakuan yang ditunjukkan oleh para hakim tersebut yang sudah disanksi oleh Komisi Yudisial sangatlah memilukan. Saya sedih, Pak. Karena hakim itu disumpah. Dan hakim itu sebetulnya notabene-nya adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tapi kok bisa mereka berbuat curang? Curang itu nggak tanggung-tanggung, Pak. Mereka itu seolah lupa kalau Tuhan itu tidak menyaksikan perbuatan mereka. Makanya kepada saudara-saudaraku yang jadi anak hakim, yang jadi saudara hakim, yang jadi mertua hakim, yang jadi orang tua hakim, yang kebetulan orang tua punya anak menjadi hakim, tolong diingatin anaknya, tolong diingatin yang hakim ini. Kamu akan mati, ya. Jangan menzalimi orang, karena hakim itu punya kekuasaan. Dia bisa menentukan hilangnya nyawa orang. Dia pula bisa menentukan lepasnya harta benda orang. Dia bisa membebaskan orang yang bersalah, bahkan dia bisa menghukum orang yang tidak bersalah. Inilah hakim. Karena itu, melalui kesempatan edukasi ini saya ingin menghimbau kepada masyarakat luas. Ya, ini berdasarkan fakta dan pengalaman saya. Masih banyak penyidik yang baik. Penyidik itu adalah penyidik kepolisian. Masih banyak jaksa yang baik, JPU. JPU itu adalah jaksa penuntut umum. Dan masih banyak hakim-hakim yang baik. Tetapi tidak sedikit orang-orang yang saya sebutkan tadi juga jahat. Mereka itu digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Tetapi mereka
dalam kesehariannya masih juga tidak puas dengan gaji yang diberikan oleh negara kepada mereka. Mereka berusaha melakukan suatu kezaliman demi kezaliman kepada masyarakat yang terhina atau yang tertindas atau yang lemah. Karena itulah kenapa saya hadir di sini. Ya, saya ingin memberikan edukasi kepada kita. Kebetulan kepedulian saya terhadap penyimpangan-penyimpangan dari para penegak hukum ini sangat besar, saya peduli. Ya, saya punya pengalaman karena melaporkan orang. Ya, artinya kami mencari keadilan. Kami melaporkan orang. Yang kami laporkan itu adalah pengusaha. Dia gunakan uangnya untuk menyogok semua aparatur negara. Aparatur negara ini mau disogok. Akhirnya mereka bengkokkan perkara. Ya, mulai dari kepolisian Polda Jatim, sudah mulai bermain. Di Pengadilan Negeri Surabaya, mereka bermain. Begitu juga di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Jadi saya prihatin melihat ya moral yang bobrok ini. Kenapa mau disogok? Ya, kenapa mau menerima uang sogokan? Karena kebutuhan mereka melampaui daripada keuangan mereka. Harusnya mereka bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Mereka sudah dikasih pekerjaan. Apakah jadi polisi, jadi penyidik, jadi jaksa, JPU, atau jadi hakim. Ya, tapi tidak demikian. Yang mereka lakukan apa? Mereka lakukan, dia pertontonkan tentang keserakahan mereka. Saya sedih, Pak. Ya, jadi saudara sekalian, ya, perbuatan apa yang namanya pidana adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat berakibat penghukuman badan. Itu namanya di penjara. Atau denda maupun hukuman mati. Nah, saudara, seseorang dihukum mati atau dihukum penjara itu tergantung dari hakim. Kalau hakim yang mengatakan ini dihukum mati, ya dihukum mati. Kalau hakimnya mengatakan dibebaskan, ya dibebaskan. Yang sungguh sangat disayangkan, hakim-hakim ini, ya mohon maaf, beribu maaf. Sebagian yang rusak itu bejat. Mereka bebaskan orang yang bersalah atau penjahat, sementara orang yang baik, yang bukan penjahat, mereka sandra. Mereka penjarakan, ya, mereka berikan hukuman. Ini zalim. Jadi sekali lagi saya ingin supaya masyarakat tahu. Kemudian perbuatan pidana perdata adalah merupakan suatu kebendaan ataupun suatu peristiwa hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi misalnya antara anak dengan orang tua itu ya memang adalah hubungan keluarga. Tapi itu sifatnya adalah perdata. Ya. Kemudian antara istri dan suami itu adalah perdata. Antara ponakan dengan paman itu adalah perdata. Jadi hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain termasuk hubungan kebendaan itu adalah merupakan hukum perdata. Nah, di Indonesia ini selain daripada hukum perdata, hukum pidana, ada namanya hukum seperti hukum agama, konfilasi Islam sesuai dengan ketentuan agama. Ada lagi hukum adat, ada lagi hukum tata usaha negara, ada lagi hukum militer. Nah, hukum militer itu adalah KUHDN, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Ya, kalau kemarin ini ada yang tanya, Pak, anak saya ini adalah tentara. Dia melanggar disiplin. Apakah boleh dibela? Ya, sebetulnya pengacara bukan membela, tapi mendampingi. Jadi, kalau putranya bapak adalah militer,
dia memang harus patuh dan tunduk pada KUHDN, Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer. Namun tidak akan pernah lepas sebagai manusia biasa, dia juga boleh memiliki namanya pengacara pribadi. Karena kenapa? Dia sebagai bangsa Indonesia punya hak untuk hidup, ya. Jadi kalau seorang tentara itu dia terikat pada hukum militer dan dia juga pada hukum sipil. Kemudian apa yang namanya hukum tata usaha negara? Hukum tata usaha negara itu mengatur tentang surat-surat dan keputusan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara. Siapa pejabat tata usaha negara? Adalah pejabat yang bersifat individu, ya, dan putusannya mengikat. Salah satu contoh, ya, kepala desa itu bisa dibatalkan SK-nya sepanjang desanya itu adalah kepala desa yang resmi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Atau misalnya kalau ada kepala sekolah, kepala dinas, kemudian kepala departemen, menteri, gubernur, bupati, wali kota, surat-surat keputusan mereka itu bisa diuji di Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Sama dengan seperti yang kita dengar akhir-akhir ini KPK. Surat keputusan ketua KPK untuk pegawainya bisa diuji atau dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu caranya, ya. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan swasta itu diujinya ya di pengadilan negeri, ya. Kemudian ada hukum adat. Hukum adat itu adalah hukum yang diatur berdasarkan adat setempat atau di dalam ketentuan di dalam undang-undang kita dikenal dengan nama hukum yang hidup di dalam masyarakat, ya. Hukum adat ini lebih dulu lahir daripada lahirnya negara ini, ya. Karena boleh jadi sebelum kita merdeka hukum itu sudah ada. Nah, karena itu tidak boleh dinafikan. Hukum yang hidup dalam masyarakat. Bagaimana cara-cara menyelesaikan hukum yang hidup dalam masyarakat? Ya, dikembalikan kepada hukum adat atau adat setempat. Jadi sekali lagi kepada masyarakat kita harus belajar terus. Kemudian Anda tidak bisa mengatakan kami ini orang buta hukum. Buta hukum maksudnya Anda tidak mengerti hukum. Ya, manusiawi. Tapi bukan berarti Anda tidak berlaku dengan sanksi hukum. Justru kalau Anda itu buta hukum, Anda harus berusaha untuk mencari tahu bagaimana caranya supaya mendapatkan namanya pengetahuan tentang hukum. Karena hukum itu ketika sudah diundangkan, dianggap seluruh warga negara Indonesia tahu. Ya. Dan itu berlaku bagi siapa saja. Mau dia pintar, mau dia bodoh, mau dia sarjana, atau cuma tamatan SD, atau tidak sekolah sama sekali. Sama saja perlakuannya. Cuma perbedaannya, kadang-kadang orang yang mengerti hukum, dia bicara. Meskipun tidak benar, bagi orang yang tidak mengerti hukum, dia akan percaya saja. Padahal belum tentu apa yang disampaikan orang tadi itu adalah benar. Nah, karena itu kita belajar mengenali hukum. Kepada saudara-saudara yang sudah mengerti membaca, ya, yang sudah punya HP Android, untuk belajar hukum tentu tidak sulit zaman seperti sekarang. Anda tinggal masuk ke Google, ya, tulis di situ apa yang mau Anda tanyakan. Saya mau belajar hukum ini, nanti diokekan, pasti dicarikan sama Mbah Google. Saudara sekalian, tadi saya pada waktu di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, banyak ilmu pengetahuan yang saya dapat. Ternyata yang selama ini saya curigai bahwa mereka sama mereka itu adalah satu paket,
melaporkan hakim di pengadilan tinggi, ya bodoh aja. Karena mereka itu menurut saya, menurut kecurigaan kita, tidak mungkinlah jeruk makan jeruk. Ternyata tadi ini yang kami hadiri bukan surat kami kepada pengadilan tinggi, tapi surat perintah dari Mahkamah Agung. Para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara.